dihadirkan oleh Anda ya, silakan. Baik, terima kasih Mas Isman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dokter saya. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Tasya. Baik, terima kasih ya Pak Bapak Ibu Dokter sekalian. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan kami untuk menyaksikan lagi terkait MUHA. Baik, mungkin ini sudah hadir semua ya. Sudah kita bisa mulai saja melalui presentasi hari ini. Iya, sudah Mbak. Boleh. Baik, karena kemarin kita juga sudah demo ya mengenai referensi terbuka, juga sudah menjelaskan mengenai ajal, mungkin sekarang mengenai rawat inap. Sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu Dokter, mungkin kita bisa zoom cuma sampai jam 3 karena kebetulan sudah ada jadwal lagi gitu di jam 4-nya. Oh ya, baik. Gak apa-apa ya? Ya, baik. Langsung aja Bapak Ibu Dokter, apa yang ingin ditanyakan? Jadi kita di sini open diskusi aja. Misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai ranah, itu bisa langsung ditanyakan saja. Nanti akan dibantu sama tim IT kita. Kan di sini juga sudah hadir Mas Amar, juga sudah ada di sini. Silakan Bapak Ibu Dokter, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai ranah dari ranah. Izin Pak, mungkin didemokan dulu ya terkait IMR rawat inapnya mungkin yang pertama ya. Ya. Mungkin mengenai pertemuan mungkin saya alihkan kepada Mas Amar. Mohon dibantu Mas Amar. Siapa? Mas Amar ya? Iya, nggak tahu. Ada yang mau? Oke, terima kasih Tasya. Untuk suara saya sudah ada. Mungkin sebelumnya perkenalkan saya Pak merupakan IT terbuka. Baik, di sini saya mungkin akan menampilkan untuk demonstrasi terkait yang rawat. Boleh di terkait proses screening. Oke. Untuk share screen-nya apakah udah sambil? Belum. Sudah. Sekarang udah sambil? Sudah. Oke, baik, yang pertama untuk menurut kita tadi ada di sini ya. Sini ada beberapa. Kemudian nanti kalau kita itu ada monitoring bed dan monitoring pasien. Kemudian di sini ada rencana pulang. Jika sudah dibuat rencana pulang, kemudian di sini ada perawatan, medis, klinis. Mungkin saya coba dari hasil perawatan. Nah, untuk hasil perawatan nanti ada 3 baris di sini. Yang pertama itu di sebelah paling kiri di sini merupakan daftar-daftar pasien yang diregistrasikan perawatan. Jadi nanti di sini yang muncul itu hanya pasien yang sudah diregistrasikan dan status sakit. Kemudian jika dengan spesialis nanti di sini akan muncul pasien-pasien sesuai DPDP. Jadi semua pasien muncul. Ini baru sharing semua. Tapi nanti di perawatan juga nanti bisa filter bersama dokter atau kardiolog. Nah, kemudian yang di bagian tengah di sini ada untuk pemilihan asesmennya. Nah, di sini untuk asesmennya, kemudian di sini itu ada beberapa hitan ya, dari awal, dari soal ulang, NCC, perawatan, dan kemudian untuk nah ini merupakan data histori pasien. Tapi nanti dari perawatan itu bisa melihat histori pasien selama perawatan di rumah sakit. Dan di sini ada histori perawatan awal, ada histori medis, nanti bisa kelihatan di sini. Ini saya coba upaya. Nah nanti jika sudah ada tadi dokternya dari perawatan bisa melihat histori medisnya. Kemudian di sini ada histori medis sedikit jika pasiennya masuk melalui ID. Nah ini sudah banyak cukup beberapa histori, jadi ini nanti bisa kelihatan
Kemudian di sini ada histori medis. Nah, untuk histori medis ini merupakan resume pasien selama kunjungan ke rumah sakit. Jadi di sini akan muncul semua resume mulai dari rawat inap, IGD sampai perjalanan. Jadi nanti kalau kita ingin lihat, nanti tentu bisa di sini aja. Dan jika ingin berpesan nanti bisa diukur screen aja. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kemudian di sini juga ada histori obat, histori kardiologi, nanti bisa dilihat dari sini sebelum pemeriksaannya. Jadi membaca hasil bacaannya nanti bisa lihat di hasil nanti bisa lihat di sini. Nah, kemudian di sini juga ada histori laboratorium. Recording in progress. Jadi bisa dilihat ya hasil sampai laboratorium. Nah, kemudian nanti di sini untuk CPPT-nya nanti ketika dari dokter perawat yang pulang nanti ini akan otomatis masuk ke CPPT pasien. Nanti di sini ada CPPT, jadi semua ibu dari dokter perawat itu masuk di sini. Untuk yang masuk CPPT itu ada beberapa ya. Di sini kita bisa lihat. Yang pertama itu ada medis, langsung perawatan, sementara klinis, hasil terapi, isi, pas operasi, sama instruksi pas operasi. Ini untuk perawatannya. Selanjutnya di sini juga kita bisa melihat ya, beberapa indikator yang misalkan kalau misalkan pasien yang memiliki alergi, nanti di sini bisa diklik. Di sini muncul alergi pasiennya. Dan di sini kalau misalkan ada khusus nanti bisa disebutkan. Kemudian berikutnya untuk kasus medis. Untuk kasus medis sampai seperti yang di perawatannya nanti di sini muncul semua pasien. Nanti ini akan sesuai DPCP-nya. Ini karena saya pakai surat jadi semua pasien muncul. Kalau saya coba ini untuk tampilannya, kemudian untuk asesmennya nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini untuk asesmen belakangnya ya, nanti untuk dari di bagian objektif kita sudah ambil dari dokter perawat. Jadi nanti dokter hanya subjektifnya, kemudian di sini jika ingin melihat histori lab nanti bisa ditampilkan histori labnya. Jadi juga kita bisa lihat. Ini jika memang histori labnya ingin dimasukkan ke CPPT atau ke data nanti tinggal dipilih. Nah, kemudian di bawah di sini ada inputan diagnosa. Ini untuk diagnosa kita bisa pakai ICD atau ICD, jadi bisa disesuaikan dengan. Nah, kemudian jika pasien sudah sering ke rumah sakit, nanti kita juga bisa lihat histori diagnosa tersebut. Misalkan pasien lebih dari 1 kali ke rumah sakit, kita ingin melihat historinya, kita bisa lihat dari sini. Nanti di sini kita bisa melihat histori diagnosa pasien selama di rumah sakit. Nah, kemudian di sini segmen bisa digunakan di sini. Nah, kemudian di sini untuk persiapan obat. Nah, untuk persiapan obat sendiri kita ada beberapa cara. Yang pertama kita bisa untuk dirawat ya, kita bisa menggunakan template obat. Jadi nanti kalau misalkan dokter sudah punya template, ketika ada pasien, nanti dokter bisa pakai template-nya. Jadi nanti ketika kita pilih template-nya, ini akan otomatis masuk ke bawah. Jadi dari dokter itu tidak perlu ikut satu-satu lagi dari sini. Jadi mungkin lebih efisien dalam proses pengembangan. Yang penting nanti tabletnya. Nah, kemudian kita juga bisa ngambil dari seperti obat. Jadi kalau untuk dirawat inap, nanti kalau misalkan pasiennya sudah beberapa hari perawatan di rumah sakit, jika ingin meresepkan ulang resep yang sebelumnya itu nanti di sini ada histori obatnya. Jadi nanti dari dokter tinggal untuk meresepkan. Nah, kemudian untuk mungkin saya coba cari contoh yang perawatannya udah biar untuk dilihat histori.
ini merupakan contoh resep-resep yang sering digunakan di ruangan. Jadi nanti akan masuk ke histori resep obatnya. Jadi nanti dokter jika ingin resep karena resepnya itu nanti tinggal dikirim. Jadi nanti nggak perlu isi satu bulan di atas. Jadi ketika dikirim dia akan menjadi resep harian. Jadi ini bisa di resep ulang untuk masa ulang atau bisa ada perubahan nanti ini bisa digunakan. Ini untuk persetannya, kemudian untuk reverse lab, radiologi kita bisa langsung di dalam sistemnya. Jadi nanti bisa direversekan dari sini. Kemudian untuk radiologi juga sama. Untuk radiologi juga sama. Reversekannya kita lagi ini untuk hasil atau sebagainya. Terus nyampe. Nah, kemudian jika ingin melihat CPPD-nya, nanti bisa masuk ke sini. CPPD. Jadi bisa tadi baca. Sekali melihat CPPD dokternya saja, nanti kita bisa coba dari sini, cari yang nanti yang muncul di sini, CPPD dokternya saja. Jadi kita bisa baca di sini. Jika kita tidak besar, nanti kita bisa pakai besar untuk screen. Kemudian di sini juga ada observasi ya. Observasi nanti kita bisa melihat inputan dari perawat di sebelah kanan sini. Misalkan dari grafik PDB nanti bisa melihat dari sini untuk melihat PDB selama perawatan ini sesuai yang diberikan sama jadi nanti dokter juga bisa mengetahui karena ada satu dan juga di sini bisa kelihatan. Nah kemudian resiliensinya nanti ketika dokter membuat resiliensi nanti di sini untuk membuat resiliensinya kita sudah mengambil dari dokter resiliensi. Nah jadi dari dokter harusnya tidak menginjak lagi. Kalau ini tuh pun kalau perawat tuh punya user sendiri di sini sudah mengambil dari putaran dokternya juga otomatis jadi nanti dari dokter hanya mengecekkan saja. Jadi kalau misalkan memang masih ada perubahan nanti dari dokter ini bisa disesuaikan kembali. Di sini harusnya yang usahakan itu adalah ya Iya, sahabat tentunya. Kita seperti saya mengucap ini semua. penggunaan resepnya nanti sudah otomatis ya disesuaikan nanti bisa disesuaikan. Mungkin untuk yang perawat kita Loh, nanya tidak? kita usaha Pertanyaan. Baik, terima kasih Mas Amar. Misalkan Bapak Ibu Dokter, jika ada yang ingin ditanyakan mengenai rangkulan. Baik Mbak, ini sebentar. Ya. Selamat siang Bu. Aduh ya Allah, semua. Ya. Enggak, saya perawat. Oh, Izin bertanya ya, tadi kan terkait tentang asesmen awal keperawatan ya. Itu kalau asesmen keperawatan yang dari IGD sampai ke rawat inap itu nyambung juga nggak, maksudnya ada di asesmen perawat yang rawat inap apa itu kita ulang lagi untuk asesmennya? Di story tadi. baik, boleh dibantu Mas Amar? Ya.
Mungkin ini maksudnya untuk asesmen awal ya di bagian sini itu dari resepsi itu kami dari ini ya. Harusnya nanti di sini akan tampil dari apa untuk asesmen awalnya nanti ada beberapa memang yang sudah dari misalnya dari diri ya sudah ada yang mutasi TV kemudian di bagian saya sudah ada nanti harusnya dari ruangan dulu sudah mengambil dari sini jadi nanti dari teman-teman peralatan asesmennya tinggal mengambil saja. Mungkin di situ sudah masuk sih. Jadi ngisi ulang lagi ya Pak ya? Enggak lengkapi aja. Sudah jadi nanti Sudah terotomatisasi. otomatis jadi nanti ada beberapa yang masih tapi untuk yang di bagian sini ini nggak otomatis masuk di sini jadi nanti tinggal melengkapi di bagian Jadi yang belum terisi misalnya rawat inap nanti dilengkapi di rawat inap ya Pak ya? Kalau yang itu Pak mau tanya Kedekatan terkait itu. tentang apa? Tadi kan ada grafik ya Pak ya, grafik tentang CCTV. Nah itu nge-link juga ke RWS nggak Pak? Apa berbeda? Diisinya persif atau gimana ya Pak? nah suaranya agak Kurang dekat lah. Iya, suaranya kurang jelas. Nah, Punten itu kan terkait grafik yang tadi tentang PPT. Itu kan ada RWS juga. Pengisiannya double atau terpisah ya Pak? maksudnya ke Kan ada pemeriksaan early score ya Pak ya, itu kan sama dengan kayak PPT. Nah itu tuh kita ngisi 2 kali atau cukup 1 kali? early warning system. di bagian ini harusnya di sini Ya itu betul Pak. Itu udah ada. ya benar jadi Nah itu kan kita nanti selalu tinggal di sini nanti secara remote ini di sini kita sudah mengambil yang dibutuhkan dari ide jadi sudah otomatis dari ini. Pak mau tanya kalau yang bunga ini semua pencatatan perawat itu sudah terdokumentasi secara IRM ya Pak? Maksudnya kayak misalkan Ya, kita betul. dari misalkan Maksudnya kita jadi untuk catatan perawat ya gimana suaranya kecil kurang jelas Agak ngebas dikit gitu. Yang kalau lagi teriak Punten Pak, itu kan Jangan terkait ditahan. tentang, Suaranya tuh dengar tapi ngepung gitu Pak. ya, mati itu lagi nggak? ini yang terkait tentang aturan keperawatan. Nah, itu kan kita udah ada beberapa tuh Pak yang kemarin kan kita menggunakan apa sih SDKI ya. Nanti ketika kita mengklik asuhan keperawatan itu kita tinggal klik-klik aja, terus nanti ada di hasilnya ada di bagian swab ya Bu. ya maksudnya ini ke suatu perawatannya ya Iya. nanti untuk suatu perawatan nanti juga sudah otomatis masuk seperti kemudian bagian ke catatan perawat nanti dari perawatan nanti bisa diikuti implementasi perawatan jadi apapun yang dibutuhkan dari sini nanti sudah terdokumentasi dari catatan perawatan di sini ini saya coba cari pasien yang sudah banyak implementasi Udah ada history itu. Iya tuh enaknya tuh ada dokumentasi gitu. Siapa aja yang udah nginput gitu. pokoknya untuk catatan perawat sudah jadi nanti bisa Kemudian masuk nanti untuk proses nanti harus diikuti suaranya yang agak besar.
Selamat siang, Mbak, Mas. Kedengeran nggak suaranya? Mendengar. Iya. Mau tanya untuk pengkajian. Kalau untuk semua pengkajian kan sudah masuk ya, berarti beda-beda kan dari kebidanan, ke perawatan umum, sama anak, bayi itu sudah terpisahkan ya? Untuk pengkajian sih nanti terhadap satu kondisi. Nah, kondisi kita bisa beli itu. Oh, Jadi nanti bedanya di situ. di sini tergantung dengan rezeki saja. Jadi sudah sesuai apa sudah berisi. Misalkan untuk anak, kemudian untuk ibunya juga nanti mau yang besi. Namun untuk di bagian dokter ini nanti 3 biji yang kebidaannya. Jadi udah satu pokoknya sih. Tapi nanti di sini kita bisa berbeda sesuai. Nah, ini di satu halaman ya. Oh, jadi satu formulir, istilahnya kayak satu formulir, tapi kita bisa memilih ya sesuai dengan kriteria yang kita lakukan pengkajian, gitu ya Mas? Ya, betul. Berarti itu kan dari awal ya Mas, berarti dari pasien ini masuk, misal masuknya lewat IGD, berarti yang melakukan pengkajian itu dari IGD, kalau ada yang kurang baru dilengkapi di rawat inap, gitu ya Mas? Ya, nanti karena nanti untuk itu tadi itu akan karena memang udah otomatis ke sini jadi nanti rawat inap dari lengkap yang perlu disini. Satu lagi kalau untuk kebidanan Mas, kalau misalkan nanti masuk ke kamar bersalin, tetap tampilannya akan sama seperti ini ya, hanya akan nge-link ke semuanya gitu ya? Ya, maksudnya untuk pasiennya ya nanti tetap masuk ke menu pelatihan ini. Oke, nanti dari kesempatan bisa disesuaikan, diteruskan ruangan supaya nanti pasien yang duduk ini itu sesuai yang ada di ruangan. Oke, terima kasih ya Mas. Selamat siang Mas. Oh iya, satu lagi laporan dari tadi ada suaranya di laporan lokasi. Ada Arif. Ya Mas. Halo, selamat siang. Mas, maaf Mas. Bisa langsung Untuk misalkan bayi neonatus 0 sampai 30 hari kan itu masuknya perina ya. Itu kan pasti ada rekaman riwayat berobatnya sebelumnya kan. Misalkan dia riwayat berobatnya itu saat bayi kan. Nanti kan kalau misalnya di atas 30 hari itu masuknya ke ruang anak. Itu riwayat berobatnya itu tetap ada. Misalkan apa namanya Yang jadwalnya cuma kan cuma juga. aku suaranya balik-balik itu untuk bayi ya Mas, kan misalkan misalkan neonatus 0 sampai 30 hari itu kan masuknya ruang perina ya. Nanti ketika di atas usia 30 hari misalkan itu kan masuknya ruang anak. Untuk resume medisnya itu masih bisa kita lihat atau tidak? Riwayat berobatnya. Itu kan udah beda ruangan ya, tadinya ruangan bayi, terus pindah ke ruangan anak. Itu kan beda kelas ya, kecuali misalkan perawatan dewasa itu kan terlihat ya beda anak. Itu kan dari ruang bayi ke ruang anak itu jauh ini lebih ke dari story-nya ya. Iya. Gambar tersebut dari atau kebidanan ya. Untuk riwayat histori pasien itu nanti tetap bisa kelihatan. Jadi nanti tetap akan muncul nanti di sini kita jadi histori medis. Jadi di sini ini semua riwayat pasien selama diikuti nanti bisa dilihat di sini. Jadi nggak bakal hilang. Oh, biarpun beda bulan. Meskipun pastinya bisa usul pastinya. Terima kasih Mas. Ada lagi. Telepon operasi.
Pertama ini ada pertanyaan dari Dokter Ika. Yang pertama, dokter yang dikonsultan atau rawat bersama saat lagi atau praktis pasien akan muncul juga. Ya, berarti terkait bersama nanti itu nanti akan muncul. Jadi nanti dokter tidak ada bersama itu bisa dilihat dari sini. Ada beban yang kuat melihat bersama dari secara masing-masingnya, atau misalkan ketika kalau kita lihat sih jika dokternya rutin itu pas pertama izin, nah nanti ketika dokter itu pertama masuk aplikasi, nanti di sini di bawah ada permintaan konsultasi. Jadi nanti kalau misalkan ada perawat bersama konsultasi lagi nanti muncul informasinya. Jadi ketika di sini juga nanti sudah ada data seperti yang dikonsultasikan. Sama ada satu lagi nih Mas, untuk penunjuk yang tidak ada di IMR seperti IKG, CTG diikuti di sebelah mana ya Mas? Maksudnya kita udah kurang Ya, untuk penunjang yang tidak ada di IMR seperti IKG, CTG diikuti di sebelah mana ya? Itu untuk diagnostik medik ya. Nanti untuk ibu diagnostik medik ketika dikasih sebelah itu dari dokternya bisa langsung dibuka di sini. Ada namanya diagnostik medis. Nah nanti di sini bisa kemudian nama pertama misalkan atau kalau di sini kita bisa upload di situ. Nanti kita bisa nanti ini kita bisa Ada yang mau nanya di sini? Ada yang nanya lagi nggak? Apa operasi? Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu Dokter sekalian. Laporan operasi. Tidak. Oh itu. Terkait dengan laporan operasi. Itu bisa nanya Bu tadi. Apa Mas Arif? Mas maaf, mau tanya terkait ya laporan operasi itu satu. Terus satu lagi ini titipan dari dokter spesialis. Ada yang meminta dokter setiap kali beliau pakai password beliau gitu. Semua pasien yang dirawat di rumah sakit ini mau di ruangan manapun itu bisa terlihat semua nggak? Iya, udah itu. Bisa. Tidak bisa ruangan maksudnya. Tapi satu rumah sakit. Iya, satu akun. Di sini. Ini mulai semua pasien ya. Iya. Nanti dari dokter itu bisa dianalisis dari sini dokternya nanti otomatis di sini akan muncul semua pasien. Ruangannya semua. Oh, jadi semua yang dirawat ya Mas ya, bukan hanya misalkan kalau di ruangan anak cuma di ruangan anak, tapi misalkan ada di ruangan lain juga akan terlihat seperti itu ya. Ya, nanti semua di sini nanti kita bisa sesuaikan filternya, apakah kita mau ke dokter atau ke ruangan. Kalau kita ke ruangan, nanti otomatis pasien di sini yang muncul ke ruangan. Jadi kita jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Yang laporan operasi Mas? Ya, untuk laporan operasi, Oh enggak, Dilihatin. Kita tolong di caranya aja gimana? Dibuka aja masih ada juga tahapannya laporan operasi. Nah nanti untuk laporan operasi nanti di sini yang punya operasi ya, di sini ada laporan operasi. Nanti untuk laporan operasi itu seperti sama ya dari sini data pasien yang sudah melakukan operasi. Jadi nanti yang muncul di sini itu bukan pasien yang sudah melakukan operasi. Untuk laporan operasinya nanti seperti ini. Jika ada histori laporan operasi seperti ini. Ini merupakan laporan operasi yang sudah
Kemudian jika ada instruksi pas operasi nanti bisa dihitung. Nanti untuk instruksi pas operasi ini nanti ini juga akan masuk ke DPPT. Jadi nanti kalau kita instruksi pas operasinya itu akan masuk. Jadi di sini dulu untuk ikutan pas operasinya, instruksi pas operasinya. Kalau ada resep nanti masuk di sini sama ya prosesnya jika ada template bisa. Ini untuk histori untuk laporan operasinya. Ini untuk pengisian laporan. Nah ini kita juga bisa melakukan penataan atau penataan masuk operasi. Ini untuk uraian pembedahan. Nanti dari juga ini kita bisa menggunakan template. Jadi kalau misalkan operasinya misal kita masih sama dan kita bisa menggunakan template. Ini merupakan template contohnya untuk operasi mata. Misalkan uraian seperti ini. Jadi ketika dibiasa dari ini otomatis dia akan masuk. Jadi nanti dari dokter tidak perlu diketik apa. Jadi kita bisa menggunakan template. Kemudian untuk di sini ada histori-historinya. Ini ada histori anestesi untuk kemudian ada histori. Terus dengan histori Untuk laporan anestesi gimana Mas? Jam 2 lebih. Mas untuk laporan anestesi udah itu masuk IMR juga atau masih? Untuk anestesi juga sama ya, nanti di sini ada anestesi juga. Nanti untuk ibunya seperti ini. Nah, anestesi ini prosesnya ini nanti bisa disertakan untuk laporannya mungkin nanti bisa ditanggung. Saya coba. Ceritakan pada itu. Emang gitu standarnya Pak. Jadi ya tinggal berubah, harus ngatur-ngatur. Sekarang. Nah, ini merupakan respon anestesinya. Untuk monitoring di Agak kenceng Mas Arif. untuk monitoring recovery room Mas. Ya, gimana? Monitoring apa? Untuk monitoring recovery room apa sudah ada? Suaranya boleh di Tadi ya. Monitoring recovery room. Putus Pak, mohon maaf. Bukan jaringannya. Monitoring apa namanya? Ketika Monitoring pemulihan RR. Ya, operasi. Ya, bantu. ini yang dimaksud itu kan? ya, boleh. Observasinya ya? Ya, Bisa observasinya, ya. Jadi nanti yang muncul di sini itu sesuai yang dibutuhkan dari di menu observasi dari ranting sadaritas. Bisa dibuka di sini. Jika ingin melihat secara grafik, nanti bisa dilihat di sini grafik. Nah, kalau ada cek suhu, nanti bisa dilihat di sini. Nah, kalau misalkan ada pemberian obat, nanti bisa dilihat di pemberian obatnya. Itu monitoring di interakop ya Mas? Ya, kalau ada obat. Ya, gimana? Monitoring Monitoring di interakop ya?
selama dalam pembiusan tindakan operasi. Masuk ke induksi kan ya Mas? Maksudnya di bagian ini atau yang monitoring observasinya? Ya. Untuk grafiknya kan udah ada yang kayak yang tadi itu Mas. Itu yang masuk yang intra atau yang di recovery room? Bahannya kurang kedengeran. Itu grafik yang tadi masuk yang di intra operasi atau yang di recovery room? Ini yang ini. Ya itu sih Mas. Ya, saya di sini. Sudah ada induksi ya. Nanti kalau produksi Ada lagi. Ada lagi? Udah. Lagi mau. Siang Bu. mungkin ada lagi? Selamat siang Pak. Ya, siang. Untuk dokter atau perawat, ini DPJP dulu deh, misalnya mau ngisi, kan beliau ada passwordnya ya, masing-masing DPJP. Iya, lanjut. Ya. Lanjut. Terus apa namanya? Begitu kebuka itu yang muncul pasien DPJP tersebut atau masih Ini udah ini tadi. Udah. Udah itu tadi. Udah itu. Udah. Boleh. Orangnya Mas, ini kan apa asesmen gizi? Apa ya? Asesmen gizi, Pak. Mohon maaf suaranya. Asesmen gizi yang dirawat inap. Dirawat inap. Silakan Mas Aman nggak terkait. Ini terkait asesmennya ya, bukan permintaan ini ya. Untuk asesmen gizi nanti ada di sini dirawat inap, terus di sini kita ada namanya gizi. Nanti otomatis ini akan muncul pasien-pasien yang memiliki nanti bentuknya seperti ini. Di sini ada beberapa yang ada di sini ada seniman bahan, gizi, konservasi pasien nanti distribusi seperti itu. Jadi nanti dia juga dari lingkungan gizi itu bisa melihat JPPT yang juga atau beberapa. Jadi nanti bisa lihat juga JPPT di sini, kemudian nanti juga di sini bisa lihat histori aksesnya dan beberapa yang bisa lihat sudah dulu sama juga. Untuk hasilnya nanti kita ada nanti kalau sudah diisi jadi sudah bisa sekali dan saya coba ada histori akses di sini. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini ada nah dari sini juga dari nanti bisa kalau misalkan histori data ini dimasukkan ke himpunan asesmen nanti dari ini kita bisa diberi histori data. Nanti yang masuk ke sini kayak dikatakan. Jadi untuk himpunan di sini ada yang besar. Ini terkait ada masalahnya jadi nanti dari teman-teman tadi itu bisa menambah baik kebutuhan atau sesuai yang ada. Dan nanti untuk grafiknya
di sini ada juga ini. Ini untuk nanti di sini juga bisa kelihatan kalau kita lihat uang dan ini bisa disesuaikan dengan ya nanti ini juga jadi itu bisa disesuaikan. Lagi. Mas, kalau misalnya dirawat inap di CPBD-nya kita bentuknya adime apa soal? Ya gimana? Di CPBD kan gizi bentuknya adime ya. Kalau di sini bentuknya adime apa soal? Yang buat rujuk gizi. Oh, nanti kalau ketika dibuka di sini masuk ke TPD sama. Jadi yang dibuka di sini sesuai dengan ada di gizi. Terus ini terkait yang permintaan diet nih Mas, kan ini dari rawat inap ada permintaan diet ke instalasi gizi ya? Itu ada modul order makanan ada Bu. Sekalian pengen order makanan. Ya, order makan. Ini untuk requestnya ya? Ya, request permintaan makan. Jadi kan bentuknya kayak etiket gitu ya, nanti ditempelin di apa di alat makan pasien. Ya betul. Nanti untuk visual itu ada etiketnya juga. Ya, itu dari mana yang nya di mana Mas? Nanti di sini ada karena gizi yang terpisah ya untuk misalnya gizi terus nanti di sini ada ini terus ini cukup permintaan atau kemudian di sini ada nomor pasien nanti di nomor pasien di sini apa bisa nanti muncul di sekitar pasiennya ini nanti bisa di apa sinkronis saja nanti otomatis muncul permintaan di sini bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasien kemudian cetak etiketnya nanti di sini kita bisa cetak pertama atau misalnya cetak satu pasien bisa nanti di sini tinggal cetak otomatis muncul etiketnya Lanjut. Mas, maaf ada ini kalau seandainya untuk konsul misalkan apa namanya dokter A misalkan konsul ke dokter B, apakah kita buat permintaan konsul si dokter A nanti ke dokter B-nya ada nggak gitu ya nama pasiennya atau ada warning nggak gitu buat si dokter B kalau memang ternyata oh dia ada konsulan gitu dari dokter A? Habis ini lanjut farmasi ya. Soalnya sampai jam 3 nih. Biar ke dalam. Ini bentar dulu kan sampai jam 3. Iya. Dari sananya ada ini. Ini makanya. Iya Mas, kedengeran Mas. Terdengar Mas, terdengar. Itu yang konsulat nanti otomatis apakah kita introduksi nanti dia akan kita di apa bagian awal sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan dokter tersebut ada permintaan konsul nanti di bawah ada di sini ada data-data pasien yang dimasukkan terus ya kalau nanti juga bisa dilihat dari ketika dokter itu dan ini juga ada sulit ya, ada sulit ini. Di sini nanti bisa kelihatan juga pasien-pasien yang dikonsultasi atau misalkan jadi memang ketika dokter launching aplikasi itu udah kelihatan maksudnya kalau misalkan dia ada Oke.
Teh mau bahas farmasi apa dulu? Kita lagi. Mau tanya Pak terkait tentang info konten dan LIE ya, lembaga informasi dan edukasi yang ada kaitannya tentang tanda tangan. Itu apakah sudah IRM atau belum ya Pak? Oke, untuk info konten di kita sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada, nanti di sini ada nanti ada donasi, kemudian nanti di sini ada. Nah, tapi di sini nanti kita harus membuat daftarnya dulu. Jadi harus ada daftarnya dulu, baru nanti bisa disimpan di sini. Jadi kita nanti menyediakan untuk template informasinya. Ini kan terkait keabsahan itu tanda tangannya. Karena pasien atau persetujuan artisnya nanti bisa diupload saja di sini. Yang penting nanti template dibuat dulu. Nah, di sini ada untuk tanda tangannya. Nah, itu tergantung sih, tergantung rumah sakit itu apa mau pakai di sini, karena kalau terkait persetujuan itu biasanya kan harus tanda tangan bahasa ya kalau misalnya. Karena dia bisa juga memang masih ada banyak tanda tangan bahasa yang memang harus di tanda tangan bahasa. Nanti bisa diupload di sini, yang penting nanti dibakar supaya nanti bisa di. Oke. Nah, ini contohnya sudah dibuat. Udah ini? Teh mau lanjut farmasi apa? Mau farmasi apa? Mau diliatin dulu. Mungkin sekarang lanjut ke farmasi rawat inap ya, Mas. Boleh dilihatkan dulu. Dia tadi dijelasin belum sama Belum. Oh, tadi baru sehari itu. Kalau di NUA sendiri, Mas, untuk order obat dari ruangan rawat inap itu dilakukan oleh dokter sendiri atau oleh orang farmasinya ya? Secara sistemnya? Mungkin untuk order obat ya, resep ya. Iya. Nanti obatnya. Betul. Medisnya sendiri di sini ada untuk resep. Di sini. Karena kita memang punya resep dari mana dari dokter. Beda tidak bisa. Dari dokter. Terus kalau resep pulang sih nanti dokter juga pilih aja resep obatnya yang kita sering. Kita sudah disampaikan kalau pakai ini dokter ini pasien-pasien yang ini untuk kalau dari farmasinya jadi setengah jam lagi back office. Si putih. Iya, guna sekali. Udah, tiga. Kasih pokoknya yang nanti juga dari farmasi bisa melihat histori resep dari dokter nanti Bagus kemarin. kalau untuk misalkan HP dari ruangan perawat
Ya. Kalau BMHP dari sini juga kan ya Mas ya? Yang itu order BMHP ya. Iya. Nah kalau untuk order BMHP nanti jadi nanti di sini kita Terpisah Bel. ini ada beberapa yang di sini yang di luar masih di request BMHP. Ini biasanya perawat yang sangat ada beberapa memang perawat yang permintaannya dari perawat. Jadi nanti dari perawat bisa masuk ke request BMHP di sini. Ini requestnya ini bisa disesuaikan tanggal requestnya. Nah kemudian untuk request BMHP sendiri nanti dari teman juga bisa menggunakan template. Itu misalkan kebanyakan dari BMHP operasi itu kan kalau misalkan kita yang bisa banyak yang misalkan itu kita bisa menggunakan template. Jadi kalau misalkan sudah ada template nanti dari perawat untuk permintaan BMHP-nya ada template BMHP. Jadi di sini otomatis muncul nih kita pilih nanti otomatis masuk semua. Jadi jika dari perawatnya ini disimpan, otomatis dia akan masuk ke farmasi. Jadi nanti di farmasi itu akan ada notifikasinya. Notifikasi maksudnya ada permintaan. Jadi farmasi, alurnya untuk prosesnya itu nanti masuk ke farmasi. Di sini ada request BMHP. Di sini bahkan untuk approvalnya, dalam keseluruhannya, jadi kan tidak farmasi saja. Nah di sini kita bisa kita filter. Misalkan saya mau melihatnya sebenarnya masih di space, kemudian misalkan dari ruangan kita diterangkan nanti di sini muncul. Nah untuk proses approvalnya nanti tidak dibuka. Nanti otomatis di sini akan muncul BMHP sesuai yang dibutuhkan oleh perawat. Jadi nanti dari perawat bisa jumlahnya ya. Space itu misalkan di sini juga untuk jumlahnya bisa disesuaikan tergantung dari kapasitas mereka yang berapa. Misalkan di sini dia mintanya satu, kalau misalkan dari kapasitas mau dikasih buat atau misalkan ini stoknya habis, mau diganti, nanti dari kapasitas bisa dihapus kemudian ditambahkan untuk gantinya. Lagi. Ini kan kalau kita Iya. Ada lagi nggak ini pertanyaan lagi? ini hanya permintaan kan? Ya. Oh itu ini untuk tahu itu kan kebijakan. Ayo ada nanya nggak? Mumpung hemat waktu. Itu apa namanya farmasi klinisnya? Mas boleh lihat farmasi klinisnya Mas? Boleh. Dari sini aja mungkin. Di sini pasien-pasiennya status pada bisa. Nanti di sini bisa kelihatan dia sudah dibuat dan juga bisa disesuaikan kita berdasarkan makan supaya nanti tidak terganggu. Ini untuk ikutannya ya ini untuk SOP-nya seperti ini. Nanti di sini ada beberapa edukasi nanti tinggal dibalik edukasi dari sini. Jadi nanti matanya ada, jadi bisa disampaikan. Jadi otomatis di sini ada gambar pada edukasi. Jadi nanti di kemudian masing-masingnya nanti kalau misalkan sudah ada di sini ada waktu dari masing-masing. Jadi obat-obat yang sama-sama ini bisa masuknya. Jadi nanti tinggal di eksersis pelatihan atau otomatis
Jadi proses berjalannya nanti sorenya dulu. Nah, kita dari informasi ingin melihat history obat atau history web teknologi nanti tidak ada ya di sini ada CPD juga Udang. Mas, sekarang boleh dilihatin yang gudang farmasi, Mas? Iya, modul gudang farmasi. Gudang obat. Gudang obat nih. Iya, betul, dari mulai PO. Iya, boleh. Kalau dong. Bisa pindah aplikasi masuk ke sini. Nah, nanti sini ada namanya warehouse. Kemudian di sini ada bukan informasi, ada nasi sudah utama, tidak nasi sudah utama itu proses kemudian dan PO. Nah, di sini ada di sini untuk monitoring terkait stok di lapangan. Nah, ya di sini ada laporan informasi itu laporan tentang stok. Nah, ini laporan transaksi pertama. Di sini ada PO, kemudian, nah ini lebih agak ke bayaran mungkin nanti dari besar proses pengaduan nanti bisa coba dari POS. Nah ini untuk PO yang sudah dibuat ya, nanti di sini ada beberapa barang barang apa yang ingin di PO ya, nanti tinggal dipilih dia. Nah untuk cetak PO-nya nanti bisa nah ini untuk PO-nya seperti ini. Nanti di sini item-item yang dipakainya akan muncul di sini. Nah, ya di sini ada inventory control. Nah, di sini untuk monitoring stok yang ada di nanti kita bisa lihat di stok di setiap unit atau misalkan saya mau lihat stok kita ada di informasi. Ini tinggal pilih di dalamnya informasi, kita cari di sini item-item obat yang ada di informasi ini nanti bisa disesuaikan karena semoga kita ada cuma stok. Nah ini kalau misalnya mau lihat di yang lain misalnya dari Indonesia Udah ada aksesnya tuh, tapi aksen banyak banget. Jadi nanti di sini yang itu dari farmasi dulu.
karena kan kan semua barang-barang itu ada di setiap unit, jadi nanti bisa dibikin supaya nanti bisa ini sudah dilurus. Dan ini ada mutasi item. Nah, mutasi item ini untuk penggunaan stoknya, dan stok dari udah masuk ke unit, jadi tanpa pemeriksaan, tanpa request dari unit. Jadi barang buktikan dari barang buktikan misalkan dari gudang farmasi setiap seminggu sekali itu langsung menabrak ke unit farmasi atau ke unit besar. Nah, nanti dari farmasi bisa langsung mutasi item aja. Jadi teman-teman bisa langsung mutasi item, nanti tinggal dikadain langsungnya stoknya ngambil dari mana, misalkan dari gudang farmasi. Ya ini mau ngapainnya ke gudang mana, misalkan nanti tinggal disimpan baru sih. Jadi saya nanti di sini ada dua bar ya, nanti di sini ada dua sumber dan sumber di sini merupakan item barang atau stok yang ada di gudang, tergantung di isinya di lebarnya. Misalnya gudang farmasi berada di sini, stok yang ada di gudang farmasi, dan di sini gudang tujuannya itu adalah depo farmasi yang berada di sini, stok yang tersebut itu yang ada di depo farmasi. Nanti untuk pesertanya nanti tinggal dikatakan berapa yang dijakranya tinggal disimpan. Jadi nanti ketika di sini sudah diproses, ini akan otomatis masuk. Nah, kemudian di sini ada representasi. Nah, biasanya ini digunakan oleh unit atau dari farmasi. Jadi ini untuk permintaan barang buktikan dari unit ke farmasi atau farmasi punya. Nah, kemudian prosesnya sama, nanti tinggal di saja permintaannya ke gudang mana, yang mintanya dari gudang mana, nanti tinggal disimpan. Lalu nanti ada ikutan permintaannya seperti ini. Nah, barang apa aja? Barang kita nanti kita juga di sini ada daftar rekomendasi transfer. Jadi nanti di sini yang masuk ke daftar rekomendasi transfer itu yang stok yang nol. Jadi nanti kalau misal stok yang nol dari gudang tersebut, dia akan masuk ke daftar rekomendasi. Nah, kemudian ini ada resep representasi. Ini merupakan approval dari gudangnya atau dari gudang sumbernya. Jadi nanti semua permintaan ini itu akan masuk ke sini. Nanti untuk proses approvalnya, jadi gudang itu tinggal verification di sini, tinggal kita jadi yang mau diberinya berapa. Misalkan di sini dia mintanya 5, saya mau kasih 10, itu bisa saja. Jadi tetap nanti stok yang masuk itu tergantung dari gudangnya ini berapa. Gitu. Dan di sini ada data mutasi. Nah, ini untuk data mutasi kita bisa melihat dari tentang di sini. Biasanya ini untuk proses saat terima ya, dan di sini beda biayanya. Kan kemarin bilangnya mau ada saksi baru. Ya, Ini lebih mantap ya kalau orang harus baru. Sini harus kalau di ML gampang tapi itu doang. di sini ada laporan informasi oh ya ada yang bilang tadi di sini ada pasti juga. Jadi di sini ada juga pasti. Nanti di sini yang khusus sebagai apa yang digunakan. Nah di sini ada ini buat analisa terkait bisa digunakan sebagai bahan berkaitan atau nah kemudian di sini ada beberapa stop. Beberapa stop kita bisa melihat pergerakan semuanya. Misalkan barang apa paracetamol itu jualnya itu lewat atasnya. Kalau ini kita cari nah nanti bisa dilihat nih stok tersebut pergerakannya itu dia tuh sangat berapa itu 2
apa, satuannya dari apa, dan operasinya dari sekian masuk baru dan sebagainya. Ini laporan stok ya, mungkin masih yang menurutnya apa saja. So, lain nanya. Maaf, mau tanya kalau untuk PO, misalnya satu PO itu nanti ada beberapa faktur ya. Nah itu tuh bisa dibukain nggak Pak nanti untuk penerimaan barangnya? Misalnya ada satu PO baru satu faktur aja yang diterima, atau nanti ada revisi dari faktur yang lain. Biasanya kan kita ada revisian kayak gitu Pak. Apa bisa apa nanti kebuka semua kayak terimaan barang listrik? Boleh diulang suaranya kecil lah. Duduk ini. Langsung di sini. Langsung di sini. Yuk. Bapak maaf, boleh dilihat untuk PO-nya lagi nggak Pak? Ya, boleh. Ini ya, contohnya. Iya, biasanya kan satu PO ini ada beberapa item barang ya Pak ya? Terus, Nanti dan biasanya juga untuk faktur ini nggak mungkin satu faktur ini satu PO, misalnya kan satu PO bisa beberapa faktur nih Pak. Lanjut. Bisa Pak. Nah untuk penerimaan barang nih, kadang kita ada yang misalnya satu PO ada 2 faktur. Nah satu fakturnya ini nih ada revisi nih Pak. Nah untuk kita revisi satu PO ini, satu faktur ini, apa faktur yang lain juga terbuka atau enggak Pak ketika pas revisi gini? berarti itu pada saat input sistemnya. Nah input sistem penerimaan barang mungkin ya Pak ya? Ya, nanti di sini ya, nanti bisa di pembelian. Nah, untuk itu pembelian, sebetulnya kalau misalkan memang ada dari satu PO itu tidak ada yang nggak sesuai atau revisi, sebetulnya nanti dari teman-teman itu langsung aja diikuti pembeliannya gitu, sesuai barang yang ada. Jadi untuk di pembelian ini juga kita bisa input tanpa menggunakan PO. Jadi nanti langsung aja di sini diikuti item-item obatnya dan yang diterimanya apa aja. Jadi untuk juga seperti ini. Kalau kita nyari dari PO, nanti kan otomatis di sini barang itu sesuai yang ada di dalam PO. Nah kalau misalkan di dalam PO itu ada yang nggak sesuai, ya udah nanti dari teman-teman langsung aja diikut ya sini, nggak usah dari nanti dari PO-nya bisa. Berarti nilainya berarti nilainya mengikuti dengan faktur ya Pak ya, disesuaikan ya? Ya nanti disesuaikan. Bapak untuk PO ini nih sistemnya print atau nanti bisa tanda tangan lewat sistem gitu Pak, approvean gitu Pak? Apa harus di print tanda tangan gitu, apa bisa lewat sistem untuk approve gitu misalnya untuk direktur atau manajernya? Kita masih di print. Masih di print. Oh masih di print. Sebetulnya nanti dari presiden juga memang seperti itu ya, misalnya nanti dari direktur masuk ke menu servernya, jadi direktur bisa lihat apa aja nih pengaduannya data memang. Kalau nanti kita ada di sini biar supaya nanti jelas gitu. Bapak boleh lihat untuk stok opnamnya nggak Pak? Untuk stok opnam ya, jadi nanti untuk stok opnam nanti bentuknya seperti ini. Nah nanti dari bentuk itu tinggal dipilih dulu nih sudah mana yang mau di stok opnam. Misalkan dari berapa besi, berapa besi. Nah ini kalau mau stok opnam berapa besi, nanti di sini dipilih dulu gudangnya, kemudian di download dulu. Nah ini di download ini untuk mengambil template atau form untuk stok opnamnya. Ini semuanya hampir sama nggak Pak? Untuk kayak stok opnam kan ada depo rawat jalan, rawat inap. Ya sama. Sama. Nanti tinggal disesuaikan bulan. Misalkan saya mau depo dari depo farmasi lantai 1 bisa dipilih dulu. Nanti kalau misalkan
nanti downloadnya itu barang-barangnya sesuai yang di-map itu yang PO ini. Gitu, jadi nggak semua barang masuk. Yang penting nanti di awalnya di inventory itu untuk mappingan barangnya itu udah sesuai. Cara inputnya Pak? Dan ini tadi saya contoh sudah download hasil apa? Gimana? Di Excel. Nah, ini udah untuk sesi kerja Pak sudah tidak tercatat. Sudah. Nanti di sini bukan template yang dari Sokoban tadi ya. Oh, yang Nanti ditaruh. dari teman-teman farmasi hanya menyesuaikan di bagian detailnya aja. Jadi nanti di sini karena penambahan barang atau penghapusan barang. Tapi kalau misalkan mau di-sorting berdasarkan abjad atau ID barang ini boleh saja. Mungkin nanti ID di sini tidak perlu berubah. Untuk expirednya gimana Pak? ID-nya saat ini kita tulis di sini. Nanti untuk expirednya nanti coba kita ikuti dulu ya. Sebenarnya untuk modul farmasi sendiri ini memang kita masih nanti ada update. Versi baru. Untuk saat ini memang seperti itu. Kita upload lagi. Iya, upload ya. Sistemnya upload kan ya Pak? Apa? Sistemnya upload berarti setelah ngisi ini. Ya nanti setelah isi baru bisa upload di sini. Upload aja, simpan, dan sini upload otomatis nanti di bawahnya itu muncul barang-barang yang nah kemudian nanti juga bisa kelihatan selisihnya juga bisa kelihatan. Kalau cut off jamnya kan kita berjalan pelayanannya. Apa ini jadi cut off jam? Ini kan cuma narik data Excel ya Pak ya? Kalau udah masuk ke sini. Tadi kan narik data. Oh, ini setelah upload ya? Ya, nanti bisa ditentukan kantornya apa. Misalkan nih saya narik di 12 berarti kantornya jam 11. Ketahuan data minusnya gimana ya Pak? Setelah upload. Ketahuan minus atau plusnya gitu? Nanti bisa kelihatan di sini. Di sini kan ada laporan juga. Di sini setelah stop programnya selesai, nanti kita bisa download di hasilnya. Download. Deg-degan dong ini studinya. Papa minus berapa ya? Kayak dibandingin dulu dengan KPL yang sebelum soalnya misalnya kalau sistem inputnya Ini hasilnya. Jadi nanti bisa kelihatan nih di sini ada dari awal, di dari akhir, nanti di sini ada selisihnya juga. Di sini bisa kelihatan. Nah, kalau ada selisih nanti bisa kelihatan di sini. Plus satu bisa juga kelihatan. Jadi kalau minus nanti di sini. Nah, jadi kalau misalkan dokumennya diproses, sebenarnya kita juga sebelum dokumen proses itu kita bisa melihat juga di ada plus atau minus, nanti bisa kelihatannya di sini. Ini kalau saya edit, nah nanti di sini juga kelihatan nih yang dia sudah berapa, nanti selisihnya berapa. Kalau minus nanti di sini ada minus, kalau plus nanti di sini. Gitu. Ini bisa kelihatan. Ini sebelum diproses ke sama opnamnya. Di sini kalau ada mitra. Untuk narik data laporannya gimana Pak? Bisa ya Pak? Nanti di sini download aja. Tidak ada button download. Bapak nilai stok opnam ini kan kalau per bulan kan pasti ada kenaikan harga atau kenaikan diskon. Ngaruh nggak untuk nilainya Pak? Apa mau udah terkunci? Untuk itu tergantung dari bahasa atau apa boleh sih kalau misalnya ada perubahan nanti ketika SU akan diikuti Pak. Karena nanti ketika di pembelian itu kita ada validasi untuk perubahan udah jual atau ada fee-nya. Jadi kalau misalkan validasinya diproses atau ini perubahan dan juga nanti otomatis kita akan mengambilnya.
BAST. Bapak boleh liatin untuk proses BA terima barangnya gimana nggak? Boleh nggak Pak? BAST gitu kalau di sini namanya. Proses BAST-nya. Berita acara serah terima barang kayak masukin dari faktur ke sistem gitu Pak. Apa namanya Bu di sini? Yang dikasih itu kan PO-nya ya? Iya. Ya, PO-nya yang dikasih ini kan. Ini untuk PO-nya nanti kan untuk maksudnya kuliahnya baru masuk ke sini. Ada daftar kuliah. Jadi bentuk PO-nya seperti ini. Prosesnya Bapak. Untuk proses pengikutan di mulainya ya. Iya. Penerimanya ya. Ya nanti masuk ke sini, masuk ke kuliah. Nanti kalau kita mau nyari berdasarkan PO, nanti bisa. Nanti kita di sini tinggal dicari aja dari PO, kemudian sini nanti akan muncul di PO yang sudah bisa. Aku nggak ada. Proses MIP itu udah. Jadi kalau MIP itu kita di sistem dulu baru bisa gitu. Kalau sama ini kan di sistem dulu baru di sistem. Iya harusnya. Harusnya kayaknya sistem dulu baru diaktif. Sebenarnya mah ya. Iya. Iya. Udah kan tadi. Jadi untuk kemudiannya nanti kita bisa cari PO-nya. Nah, kan di PO itu ada ID PO-nya nanti yang masukkan. Ini untuk masukannya bisa aja. Nah, ketika diklik ini kita berikan kantornya masuk ke mana, nah baru di sini ada juga waktunya disesuaikan waktu kekurangan. Nah ini tinggal disisipkan buka transaksi. Nah dari buka transaksi otomatis ini akan muncul barang-barang sesuai yang dibuat. Nah nanti di sini untuk penyelesaian harganya nanti bisa dari sini kita bisa edit. Baik proses ini kita tinggal tuliskan aja. Jadi ada juga transaksi. Nah setelah transaksi lagi, nah baru di sini ada proses ini. Di sini ada proses validasi. Ini ada yang juga ada juga. Jadi yang dimaksudkan tadi kalau misalkan dibaca misalkan ini harga sekarang itu 15.000, tiba-tiba sekarang jadi 20.000. Nah, otomatis kan nanti itu nilai HPP-nya itu kan berubah ya. Nah, HPP-nya di sini berubah, otomatis kan jadi lebih. Nanti dari teman-teman kalau misalkan ingin mengikuti HPP yang berubah, yang lebih nanti ketika disimpan itu tinggal diklik cetak aja. Jadi otomatis nanti harga jual barang itu akan mengikuti HPP-nya. Itu berarti juga nilai ketika kita sama mengikuti jika ingin harganya tetap sama, tidak ingin diubah, kalian sengaja yang proses. Nah, itu dan kurang kopi tadi. Kalian Udah ya? Udah. Iya. Oh iya. Bapak boleh lihat master obat nggak Pak? Untuk kalau penambahan obat gimana? Penambahan obat baru. Farmasi Raja belum. Ya, di sini. Kalau kita kembali nanti yang master ya, untuk master dan tadi kelihatan ini ada beberapa master yang di sini ada disebutkan sebuah serabi, obat, obat sekarang. Jadi kita makanya presentasi dan nanti
bisa disesuaikan dari hasil BPJS itu dokumentasinya berapa. Ini untuk lelang barangnya di sini. Nah ini untuk kebutuhan buat masuk barangnya disesuaikan. Ini sebenarnya tidak semua harus diikuti yang tahu saja tetap berapa. Ini kan nanti ambil dari ketika ini ada stok invest. Nanti di sini kita tinggal pilih ini pembelajaran di sini pembelajarannya akan melakukan ada tugas. Makanya kita ada tugas sendiri itu ambil dari harga atau kupon nanti jadi kita pakainya maju. Iya tuh aja. Tadi ada sistem aplikasi umum seperti biasa. Udah per kelas tuh tarifnya. Ini kan jelas ada ini. Nggak ada suka nanya ke aku, marginnya berapa. Iya. Udah per kelas tuh tarifnya. Ada lagi? Masih aja. Ada. Mas boleh ke penginputan farmasi rawat jalan, Mas? Yang order yang obat dari dokter kemudian Prosesnya. proses di teman-teman farmasi rawat jalan. Di sini masuk jalan Iya pasti gitu. di sini dalam Waktu tunggu ya. nanti di sini kita juga dari sama juga ada notifikasi jika ada riset. Ada buat resep formis. Ya nanti ada apa ini misalnya karena ini kan kalau masih ada juga jadi kalau misalnya mau spesialis juga bisa disesuaikan. Nah, prosesnya nanti tinggal pilih. Di sini ada kita tuh ada tahapan yang berbeda set, ada persiapan, ada ujian. Nanti di sini juga ada nanti kalau misalnya kita ada proses nanti di sini akan yang Centang itu semuanya tuh enak ke kontrol ini. Iya, jadi keisi. Setelah akhirnya juga sama yang jadinya ini bahkan histori resep yang ya Iya, kan ada resep. Nanti di sini kalau misalkan di sini dokternya ibunya berapa nanti dari farmasi bisa disesuaikan atau bisa. Nah, tapi itu harus atas persetujuan. Ada ide tapi pergantian. Apa itu? Berarti ya kalau misalnya obat kronis berarti harus dibuka dulu di susu dokter ya kalau gitu. mau nanya Iya, coba kita buat konsep. tadi lagi bisa jelasin dulu. Waktu ini kayak gini di kayak Dokter kita misalkan ini juga ternyata yang harusnya proses otomatis ada kendala sistem karena yang ini harus masuk. Nah nanti ini dari masih bisa langsung ada saya sebut kemudian obat penggantinya nanti di sini. Lalu di sini ada alasan pembahasan jadi nanti di sini kita aja apa alasan pembahasan itu kenapa masuk kosong atau misalkan sudah bentar jadi bisa disesuaikan. Nah kemudian kalau misalkan sudah terlahan nanti baru masuk misalkan. Nah tahapan ini kita tahapannya tidak bisa Ini mau ke kegiatan. tidak boleh ada
Ini udah standar ini. Saya langsung proses ketika saya mau ke persiapan. Nggak bisa. Harus benar-benar terurut ya. Jadi memang kita harus Mau berapa menit seterusnya? Bapak ini ada waktu tunggunya nggak Pak pas waktu mulai Tuh, resep dikerjakan? ada waktu tunggunya kan Pak untuk proses resep. ya nanti kita juga ada displaynya. Jadi itu nanti dari apa saja di sini. Oh iya. Nanti ini untuk proses persiapannya. Ini untuk proses persiapannya. Ya kalau ada BPP dan dan ada yang Kalau yang ini bisa bridging ke apotik BPJS. Iya, bridging ke BPJS. Oh, Bapak aku tunggu hari ini. Kan dari pendaftaran apa penghasilnya? Kayak kemarin tuh bisa nyambung nggak ke sini untuk pengambilan obatnya? Pak, untuk antrian kalau nggak salah ini dari pendaftaran dari mulai pendaftaran sampai ke farmasi juga kan ya Pak ya? Untuk antrian pengambilan obat pasien. Antrian farmasi ini langsung dari pas registrasi pasien kan ya Pak? Ada kan ya? Jadi nanti untuk antrian farmasi itu nanti kita ada proses checking. Oh cek. Tapi bagus tau antriannya nanti kalau ngelihat yang di rumah sakit TKH tuh samping proses resepnya kelihatan. Ada lagi? Ini nomor antriannya Udah. dari dia ya? Iya, semua dari sistem. Dari sistem. Berarti beda sendiri nomor antrian. Ada nantinya. Bisa manggil. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin sekarang ke bagian kalau ini ya pembayaran. Oh maaf Pak, obat kronis kelewat, boleh dilihatin Pak obat kronis? Oke, saya coba cari dulu ya. Iya, harusnya ada obat kronis. Biar soalnya dia udah terdetek di sini pas sistem. Berarti kalau mau milih resep obat, berarti kalau resep dulu gitu. Iya, Hadiah. jadi harus. Kalau ini udah hijau, kalau udah ininya hijau mah edit nggak harus dari nol lagi. Itu cuma ngedit angka gitu. Iya, bisa kalau itu. Di telah resep atau Enggak, udah. iya telah. Cuma memang harus menjadi Oke. Nah, foto online si proses. Jadi praktek langsung aja ya. Kalau udah berjalan nih praktek langsung kalau Iya. suka pusing soalnya. Oke. yang penting lihat dulu. Iya, iya. Kemarin mah ada minimal nominal klaim dari jantung. Nah itu kita settingnya gimana? Nanti di settingin itu ini sama aja kayak obatnya tadi. Ada wordingnya tuh yang kemarin. Iya, obatnya juga belum semua dimasukin tadi. Obat kronis. Udah ini. Udah jam 3. Udah. Sekarang boleh ke kasir Pak untuk proses pembayaran. Tinggal di Oke, jadi untuk pembayaran jualnya bagian pasien ya. Iya, Bu Novi. Mohon maju ke depan. Nggak kelihatan. Oke, kita kita sebetulnya sudah tadi yang sini ada jualan ini sebetulnya kita sudah terotomatisasi. Jadi nanti kalau misalkan ada resep nanti ya otomatis
ketika ada kesimpulan kalau misalkan ada sampai ada lagi itu nanti juga akan masuk ke secara otomatis akan sebenarnya juga kita sudah bisa terotomatisasi. Jadi nanti dari kasir hanya pada harusnya untuk pasien. Nah untuk proses pembayarannya nanti dari kasir masuk tagihan. Nanti di sini ada yang tagihan. Nanti di sini tinggal dicari aja nih pasiennya yang mau ditarikan atau yang mau ditarik. Nanti contoh saya pilih ya ini ini kalau barusan nanti di sini akan otomatis muncul total penjualannya sudah betul harga. Ini kalau mau dibayar deh. Nah, ya untuk proses validasinya nanti dari kasir ini sudah masuk ke summary. Nah, summary ini kita sudah dikelompokkan. Di sini ada item biasa fasilitas, ya, item ini untuk persen atau untuk tujuan luar. Jadi di sini ada cetak Ctrl X. Ini merupakan untuk atau tindakan-tindakan yang dilakukan juga. Nah, kemudian fasilitas di sini untuk registrasi pasien atau sewa sama ini terkait sama. Nah, kemudian untuk tingkat di sini untuk jadi kita bisa mungkin bisa cuma cari yang di nanti di sini kalau ada lakukan nanti kalau ada tindakan biasa itemnya ya. Obat-obatan sudah lumayan ngecekinnya ya. Ini belum upload festival ini. Bayarannya nanti masuk bayar ada di sini dan kalau misalnya masih biasa di masjid nanti ketika di masjid itu namanya dia kalau namanya video ya ini karena dia masih punya deposito jadi kita dia akan ambil dari deposito kalau nanti kita sini ya sudah bayar sebulan ini sisa ada juga jadi kalau misalkan mau dibayar lagi nanti dibayar atau bayarnya baru di sini bukan bayarnya berapa Juga ada preview billing ya. Tanyain aja nanti ya.
Mas ini ada preview billingnya nggak ya secara keseluruhan gitu? Nggak harus tab dia tab. Oh ini ya? Ya, paling nanti kita lihat dulu baru di sini. Rinciannya apa? Tapi maksudnya belum dipinalin kan? Maksudnya masih bisa. Oh yang ini yang belum di close kan ya? Hanya preview aja kan ya? Rincian aja ya? Ya nanti ketika misalkan dia bayar, nanti sudah bisa bisa didownload PDF-nya baru dibutuhkan item-itemnya apa saja. Nah, ya di sini ada cetak lunasnya. Jadi maksudnya walaupun belum dipinalin tapi kita bisa ngintip di situ. Iya, jadi cetak PDF nanti baru di sini nge-reviewnya. Oh, kwitansi. Ada lagi BPJS kan codingannya bisa dimunculin ya. BPJS kan yang codingan rawat inapnya sebenarnya kalau bisa di diagnosanya bisa dimasukin duluan. Jadi kita punya warning di situ nggak muncul udah mendekati limit gitu. Kalau di modul kasir ini bisa ketahuan nggak Pak untuk limit pasien BPJS umpamanya udah sekian, apa hanya di ruangan aja? Untuk ini ya, Iya. paling kalau untuk informasi nanti dari ruangan sih nanti dari bisa data itu sampai mana untuk kali ukurannya di sini ya. Jadi di ruangan sih ada proyeksi rawatan. Tapi kalau publikasi memang nanti ketika diklaim di sini akan muncul nih totalnya diklaim sama BPJS itu berapa. Kalau diklaimnya sama dokter Ika gitu ya. Iya. Tapi nanti di sini nanti kita klaim juga dari kasusnya. Iya dari. Nanti kita klaim itu kalau misalnya pasien BPJS juga diklaim. Nanti total klaimnya itu bisa kelihatan yang diklaim sama BPJS. Mau lihat closing Raja mau ulangin lagi contoh closing kalau Raja. Tadi Raja udah. Rawat inap sekarang paling ya. Tadi kan yang waktu itu. Tadi. Sangat pasir itu. Nah, nanti dia maksudnya lebih tanggung. Nah, yang ditanggung sini makanya diklaim sama BPJS. Yang ditanggung segitu dari BPJS. Ini codingnya. Ini codingannya ya Pak ya? Yang di biru ya. Kalau itu pasti pegang codingan dulu. Kayaknya sih dari ruangan nanti Nah, kita kan untuk klaimnya juga langsung dari manajemen. Ada lagi. Baik Bapak Ibu Rumah Sakit Medika Dramanata Bogor, terkait dengan waktu yang sudah dijelaskan mungkin batasnya tadi, karena kita memang juga ada di lain ya, mungkin kita membatasi 2 pertanyaan lagi. Bisa ditanyakan kayak kawatina, kita kalau di BPJS seperti MRM kalau di NUHA ini ada modul logistik umum nggak ya? Inventory? Oh ya, sama. Nanti di kita juga ada logistik umum juga. Nanti untuk prosesnya sama seperti yang di farmasi tadi. Sama kayak di farmasi tadi. Sama. Ya, jadi di sini kan udah beres nih. Di sini ada logistik sama olahan. Ini logistik sama ya. Nanti Bisa nomor inventaris. Bisa ngeluarin nomor inventaris juga nggak Pak kalau di sistem ini? keluarin ya. Jadi bisa. Asli itu ada aset ya. Iya betul aset. Ya, nanti di sini ada juga. Oh ada ya. Ya. Laporan ada Ibu. Laporan per user. Kalau di kasir ini dia ada laporan harian per ini kan ya per user ya yang per shift kayak gitu Pak. Ya, ada. Nanti di kita ada untuk laporan hariannya itu nanti kita ada namanya laporan income. Oh iya. Nah, untuk
income ini kita bisa cari berapa. Jadi muncul di sini muncul nih. Pembayarannya ini kalau dari pembayaran. Iya, dua jam sebelum aku. Enggak, masih hanya tadi. Ini prosesnya sudah sampai ke akuntansi juga kan ya Pak ya? Udah langsung terintegrasi kan ya? Betul. Jadi kita semuanya sudah sudah masuk. Jadi nanti ketika proses penjualan itu kita juga sudah konkret ke jutaan juga ke keuangan juga. Jadi nanti laporan keuangannya tinggal buat laporan. Boleh dilihatin sedikit aja Pak, boleh nggak menu modulnya? Ya, nanti di sini ada namanya akuntansi, di sini ada transaksi, ini ada transaksi juga. Nah ini sudah terjual ini dari proses pembelian, kemudian atau penjualan itu sudah diorganisasikan. Ini ada Disesuaikan tapi bukan. sudah otomatis. Jadi di sini ada besar satu ini sudah disebut untuk keuangannya. Ada lagi. Kita kan yang itu ya yang pasien kalau berobat diabetes kan masih mentok harus pakai RM yang dioptik. Kalau di NUA ini Pak, kalau ada billing bebas gitu tuh harus daftar di registrasi juga atau enggak Pak prosesnya? Tanpa RM gitu, ada? Kalau penjualan terus itu Nggak perlu ya? nanti kalau misalkan ada penjualan bebas itu nanti masuk ke penjualan, terus di sini ada transaksi, terus nanti di sini ikut penjualan, ikuti penjualan. Nah nanti di sini tinggal dimasukin aja nih namanya siapa, ya nanti tinggal dipilih di sini di sayanya pilih eksternal. Ini untuk proses penjualan bebas, jadi nanti tinggal diproses aja dan disimpan baru dijualkan. Itu berarti dilayani di sendiri ya di farmasi. Oke Pak, terima kasih sudah Pak. Mungkin dari Dokter Karlina, Dokter Ika, ada lagi? Udah dia. Baik tuh. Udah cukup Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibu Dokter. Kita ngomong sekali ya karena keterbatasan waktu, jadi harus disidangkan di tengah-tengah seperti ini. Baik, mungkin nanti terkait penawarannya saya akan kirimkan ya Bapak Ibu Dokter sekalian. Nanti jika memang kita berjodoh, nanti kita akan ada asesmen juga ke sana, lalu juga kita ada training, jadi akan dijelaskan satu persatu pemodulnya. Begitu. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita akhiri. Izin Mbak, satu lagi untuk seandainya nanti kita berjodoh, untuk proses penyimpanan servernya menggunakan lokal juga nggak ya? Dikit. Iya, servernya itu di RS. Oh ya baik. Baik, server juga disediakan dari RS. Tapi kalau misalnya RS-nya belum ada server, kita juga bisa menyediakan vendor yang menyediakan server. Oke. Baik Mbak, terima kasih. Baik, mungkin ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Mas Amal atas penjelasannya. Mas Iwan juga yang sudah hadir, juga kepada Dokter Ika, Pak Krisna, dan juga seluruh rekan-rekan dari RSPD Dramaga. Terima kasih atas kesempatannya sudah mengizinkan kami untuk demonstrasi. Semoga kedepannya kita bisa menjalani kerjasama dengan baik. Atas waktu dan kesempatannya, saya mewakili dari PT Data Integrasi Inovasi atau MA. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Dokter sekalian. Saya ingin Recording stopped.